Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Simak baik-baik ya isi videonya. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman ialah percaya terhadap apa yang diyakini oleh hati, diucapkan dengan lisan, serta diwujudkan dengan perbuatan. Demikian pula iman kepada Nabi dan Rasul. Umat Islam harus meyakini sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi merupakan manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Dalil nakli iman kepada Nabi dan Rasul. Dalam hadis, Rasulullah SAW dijelaskan bahwa beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu rukun iman. Iman ialah hendaknya engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari kemudian, dan engkau percaya kepada qadar yang baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa percaya terhadap adanya Nabi dan Rasul merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena termasuk rukun iman yang keempat. Orang yang tidak percaya adanya Nabi dan Rasul termasuk kafir. Perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, jenjang kerasulan lebih tinggi daripada jenjang kenabian. Yang kedua, Rasul diutus kepada kaum yang kafir, sedangkan Nabi diutus kepada kaum yang telah beriman. Yang ketiga, syariat para Rasul berbeda antara satu dengan yang lainnya. Atau dengan kata lain bahwa para Rasul diutus dengan membawa syariat baru. Yang keempat, Nabi yang pertama adalah Adam, sedangkan Rasul yang pertama adalah Nuh. Yang kelima, seluruh Rasul yang diutus, Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dari percobaan pembunuhan yang dilancarkan oleh kaumnya. Adapun Nabi, ada di antaranya yang berhasil dibunuh oleh kaumnya. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Nabi dan Rasul. Tidak bisa disebut seorang Nabi dan Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, asyidik, yang artinya benar atau jujur. Yang kedua, al-amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, at-tabligh, yang artinya menyampaikan wahyu. Dan yang keempat, al-fatanah, yang artinya cerdas. Yang kedua, yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Nabi dan Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, yaitu seperti berikut. Yang pertama, al-kizib, yang artinya bohong atau dusta. Yang kedua, al-khiyanah, artinya hianat. Yang ketiga, al-kitman, yang artinya menyembunyikan kebenaran. Dan yang keempat, al-baladah, yang artinya bodoh. Yang ketiga adalah sifat jais. Sifat jais bagi Nabi dan Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah, artinya Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama, membawa kabar gembira bagi orang yang berbuat baik
dan memberi peringatan bagi orang yang berbuat jahat atau dosa. Yang kedua, menyampaikan antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Yang ketiga, membawa manusia ke kehidupan yang tenang, penuh dengan rahmat, berkah, cahaya dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai perantara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaannya. Yang ketiga, mengajarkan kepada manusia agar dalam hidup dapat selamat dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, memberikan petunjuk dan suri tauladan sehingga akan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, memberi bimbingan kepada manusia agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dapat membedakan antara yang benar dan yang salah atau buruk. Yang ketujuh, dapat mengetahui adanya kehidupan sesudah mati. 25 Nabi dan Rasul beserta kisahnya. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan ke bumi. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam keturunan Nabi Adam yang pernah merasakan surga selama hidup di dunia. Dia pula yang pernah diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan kematian dalam kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperbolehkan siapapun masuk surga sebelum mati terlebih dahulu. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh termasuk dalam golongan ulul azmi. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepadanya yaitu mampu membuat perahu yang besar untuk menyelamatkan kaumnya dari banjir bandang. Yang keempat, Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud diberikan mukjizat bisa menurunkan hujan atas izin Allah saat kaum Ad dilanda kekeringan dan tidak bisa menemukan sumber air. Yang kelima, Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh dapat memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menjadi nabi, Ibrahim alaihissalam diketahui melakukan penghancuran terhadap patung-patung yang ada di kuil Raja Namrud dan meninggalkan satu patung terbesar. Lalu ia taruh tongkat yang ia buat untuk menghancurkan patung-patung itu di tangan patung terbesar tersebut. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Sodom dan Gomorrah yang memiliki perilaku seks yang menyimpang. Yang kedelapan, Nabi Ismail alaihissalam. Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim. Kisah keduanya merupakan awal mula terjadi kurban pada Idul Adha. Yang kesembilan, Nabi Ishak alaihissalam. Dalam Al-Quran, Nabi Ishak disebut memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik. 10. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub merupakan sosok yang memiliki karakter dan pribadi yang kuat, serta mempunyai keimanan yang luar biasa. Yang ke-11, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah sosok yang tampan dan rupawan, baik jiwa maupun raganya. Ia bisa menafsirkan mimpi dan diberi amanah oleh raja untuk memimpin. 12. Nabi Ayub alaihissalam. Ayub adalah seorang hamba yang soleh sekaligus nabi yang terkenal karena kesabarannya. Kisahnya banyak dimuat sebagai penghibur, pelipur, dan pembakar semangat orang-orang yang sedang ditimpa ujian. 13. Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib adalah seorang rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Madian. 14. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa termasuk ulul ilmi dan kitab Taurat diturunkan kepadanya.
Nabi Musa juga memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan membelah lautan. Ia berhasil membinasakan Fir'aun beserta pengikutnya. 11. Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun memiliki jenggot dua warna, sebagian berwarna putih dan setengah yang lainnya berwarna hitam. Di antara dakwah Nabi Harun adalah keberhasilannya menanamkan rasa cinta kaumnya kepadanya dengan sangat mendalam. 16. Nabi Zulkifli alaihissalam. Zulkifli alaihissalam merupakan anak satu-satunya dari Nabi Ayub yang selamat dari reruntuhan rumah. 17. Nabi Daud alaihissalam. Salah satu mukjizat yang diberikan kepada Daud adalah kitab Zabur. Ia bisa berkomunikasi dengan burung, memiliki suara yang merdu, dan dapat melunakkan besi dengan tangan kosong. 18. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman memahami bahasa hewan dan mampu menundukkan jin. Ia juga raja yang kaya raya serta dermawan. 19. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum Bani Israel yang gemar menyembah patung yang diberi nama Baal. 20. Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa menjadi penerus dakwah Nabi Ilyas kepada Bani Israel. Allah memberikan Ilyasa mukjizat untuk menyembuhkan orang sakit atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus pernah berpergian tanpa seizin Allah dan dimakan ikan paus. Tetapi setelah bertobat, ia berhasil selamat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria terkenal sangat sabar dan tabah. Ia tidak memiliki keturunan hingga usianya senja. Tetapi karena tak pernah putus berdoa, Allah akhirnya mengabulkan doanya dan memiliki anak bernama Yahya. Nabi Yahya alaihissalam. Anak dari Nabi Zakaria ini dikenal memiliki sifat pengasih, penyayang, dan penuh hikmah. Yahya merupakan salah seorang nabi bagi Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa. Ia merupakan putra Maryam, dapat menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang nabi terakhir. Kitab Al-Qur'an diturunkan kepadanya, di mana sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.